Halo, jumpa lagi dengan saya Sister Julita. Dan kali ini saya mau sharing lagi sebuah peristiwa, suatu kejadian yang saya alami belum lama ini. Saya bagikan kepada teman-teman seperti biasa, saya sendiri mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari peristiwa itu, dan saya ingin teman-teman juga belajar dari pengalaman saya supaya tetap waspada dan hati-hati. Begini ceritanya. Di suatu hari saya pergi ke sebuah kota untuk urusan kerjaan. Lalu setelah pekerjaan selesai, saya pulang kembali ke komunitas saya. Tetapi karena waktunya masih panjang, saya menunggu untuk sampai kendaraan yang saya tumpangi berangkat. Saya duduk, posisinya memang karena ada banyak yang saya pikirkan gitu ya. Banyak banget tidak, tetapi memang kayak saya tuh antara menikmati situasi, merenungi sesuatu, memikirkan sesuatu, itu tidak jauh beda. Saya pakai headset, saya pegang HP, dan saya sedang duduk. Ada banyak orang di situ, di tempat itu, karena memang tempat itu tempat umum ya, karena memang antri menunggu gitu, menunggu waktu keberangkatan, menunggu waktu sore, menunggu teman juga mungkin gitu kan. Dan sebelumnya saya tuh ngecas HP karena HP saya itu tinggal beberapa persen. Setelah itu saya kembali lagi, saya ambil, lalu saya duduk kembali di tempat duduk. Dan masih bukan bengong tapi kayak ngeflat gitu ya, tatapan mata saya gitu kan. Saya juga nggak senyum, tapi juga nggak bad mood. Saya juga nggak tertawa, tersenyum sumringah gitu juga nggak gitu kan, ngeflat gitu. Saya duduk rada jauh dari orang-orang banyak itu karena memang itu bisa berhadapan, bisa dari samping ada orang, dari depan ada orang, dari belakang juga ada orang. Dan saya ada nyempil di samping gitu ya supaya bisa memantau gitu kan, memantau semua situasi gitu kan. Memang saya karena memang individualis gitu, jadi kan ya memang situasinya seperti itu. Ketika saya duduk yang dengan wajah ngeflat tadi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia itu begitu dalam tanda kutip so akrab, welcome dengan saya. Dan yang membuat saya terperangah itu dia itu seperti kayak menampar pipi saya gitu. Menampar tidak, karena tidak keras juga. Kayak ngelus gitu juga enggak, tapi dia pegang pipi saya. Kaget dong saya. Itu di tempat umum saya. Bukan saya tidak kaget ketika itu dilakukan di tempat sepi, bukan. Tetapi setua saya, orang sampai sebegitu tuh nggak pernah. Belum pernah saya diperlakukan seperti itu. Dengan tiba-tiba ngelus pipi saya lalu duduk di samping saya karena emang kosong kan. Dia kayak gitu. Dia bilang gini, "Hei, sekarang jerawatan mukanya." Emang dan memang waktu itu saya sekarang juga sedang jerawatan gitu kan. Saya bilang iya. Terus saya geser dong tempat duduknya, dia makin deket lagi. Saya geser, dia geser lagi. Dia pegang lagi, ih kok jerawatan. Dia sambil pupuk pipi saya. Saya, orang ini kok gini banget gitu. Saya langsung ambil jarak dan tangan saya begini dan dia tahu apa yang terjadi. Dia kemudian rangkul saya, tepuk-tepuk saya. Dia rangkul tepuk-tepuk di dada, di punggung, di apa ini, bahu saya. Kaget lagi dong saya, ih ini orang so akrab banget. Dia bilang, ih lama kita nggak ketemu ya, apa kabar? Kata dia bilang, hah, apa kabar? Saya merasa tidak kenal. Ya bukan, oke lah. Mungkin saya kenal, minta maaf, saya kenal, tapi saya lupa. Tapi waktu itu saya coba mengingatkan, saya katakan, siapa yang Anda maksud, yang kakak maksud? Dia bilang, iya adik suster. Hah? Adik suster? Saya bilang, suster siapa? Karena memang saya punya kebiasaan, orang nelpon pun, kalau dia bilang halo, bisa bicara dengan saya akan mengatakan halo, mau bicara dengan siapa, atau biasanya halo aja. Terus ketika dia ngomong saya akan tanya mau bicara dengan siapa? Kamu? Enggak pernah. Walaupun dia mengatakan suster siapa?
Suster Jolita, oke, Suster Oktaviani. Saya tidak hanya berhenti di situ, saya akan mengatakan kongregasi apa, sampai sedetail itu saya. Karena ya kita tahu penipuan zaman sekarang, modus-modus banyak kan. Maka saya tanya, ada suster siapa? Ya ini, aduh saya lupa namanya. Oke, kita pernah ketemu di mana? Saya bilang, ya itu, kita dulu pernah ketemu. Iya, ketemu di mana? Saya coba untuk membantu mengingatkan diri saya dengan saya bertanya dengan orang yang dalam tanda kutip tadi ramah, rajin menjamah tadi ya. Dia mengingatkan, iya kita teman di Facebook. Maaf ngomong, saya mewarta lewat Facebook itu tahun lalu, sudah lama banget. Berarti ini orang lama dong, saya pikir maksudnya. Terus itu kapan? Ya beberapa hari lalu. Saya sudah lama nggak mewarta di Facebook. Seandainya pun saya posting, itu tautan dari Instagram. Masih saya tanya lagi, kita pernah ketemu di mana? Dulu di mana? Saya terus bertanya dan jawaban dia itu tidak membantu saya untuk mengingatkan bahwa dia itu memang kenal saya kenal dia dan kita pernah berteman seperti kata dia. Masih dia selalu semakin saya geser, dia semakin geser dan dia tepuk-tepuk saya lagi. Saya hindari baby saya nggak dipegang lagi dong gitu kan, tapi dia tepuk-tepuk, lalu saya dorong, maaf saya bilang kan. Terus dia bilang, enggak, saya tanya, Facebook saya apa namanya? Aduh, saya lupa, saya bilang. Bisa dilihat, saya bilang, aduh HP saya di sana, dicas. Saya bilang udah semakin gak percaya. Lain kalau dia mengatakan suatu tempat di mana mungkin kita pernah bertemu, tempatnya mungkin saya ingat, di tempat saya pernah berkarya mungkin, atau pernah datang ke tempat itu, saya akan pasti ingat. Oke. Saya terus menggali untuk membuat dia memang benar-benar kalau memang kami pernah berjumpa. Saya tanya Facebook saya, dia tidak tahu. Saya tanya di mana kita ketemu, dia tidak bisa jawab. Dan dia bilang, setelah tadi ya pegang kayak tepuk pipi saya kayak ditampar gitu, terus saya pupuk, dia bilang, saya ini mau cari penginapan. Saya nggak reaksi, saya biasa aja. Terus dia ulang lagi sampai saya dengar, saya mau cari penginapan. Oke, dia bilang. Saya bilang oke, dia bilang iya saya mau cari penginapan. Dia sampai 3 kali bilang di daerah ini, dia bilang. Terus saya jawab kan, karena kebetulan di tempat saya duduk tadi ada penginapan juga, kenapa nggak di situ aja? Tahu apa yang dia bilang? Ayo temen nih, gila apa? Ya mungkin bercanda tapi nggak pas bercandanya. Dia bilang apa? Saya bilang kan, temani. Saya tertawa, dia bilang iya tidak apa-apa, nanti kita ngobrol, kita sharing-sharing, kita ya saling menemani. Saya bilang ini udah aneh. Yang membuat aneh lagi, udah gitu dia bilang kan, mau kemana saya antar? Enggak kemana. Terus lagi dia bilang, karena saya pegang HP kan, boleh tidak minta nomor HP? Loh katanya kenal. Saya bilang, kok nomor HP saya nggak tahu? Saya bilang kan, iya karena waktu itu kita teman di Facebook. Udah yakin saya itu bahwa saya tidak kenal dia. Entah memang, tapi saya yakin saya tidak kenal. Seandainya pun nonton dan mengatakan saya kenal, tunjukkan kalau memang Anda kenal saya. Iya bukan saya sombong, maaf ya. Kenal-kenalnya saya dengan orang, kalau memang pernah ketemu, pernah kenal, orang itu akan mengingatkan saya oleh sebuah peristiwa yang dia sampaikan yang buat saya iya ingat. Kebanyakan dan biasanya seperti itu, tapi sampai dia menjelaskan sedemikian apa yang dia jelaskan ke saya memori saya tidak keluar tentang orang ini. Lalu dia memaksa minta nomor HP saya, begini dengan alasan begini, saya bilang no. Lalu ada panggilan bahwa penumpang sekian itu harus sekian. Padahal bukan panggilan untuk saya, karena memang saya tidak naik armada itu gitu kan. Lah saya berdiri supaya dia tidak terlalu sakit hati ya, karena kalau di jauh kita nanti salah melangkah kan bisa tidak baik juga. Saya katakan saya berangkat itu sudah panggilan.
Saya angkat semua koper saya, tas ransel saya, semua saya bawa. Saya pindah tempat duduk ke tempat yang lain yang rada jauh. Dengan alasan saya naik armada yang disebutkan tadi gitu. Saya mau bilang apa teman-teman? Hati-hati. Kita tidak tahu modus apa yang dipakai. Apakah dia dengan menepuk saya, mengelus pipi saya tadi, lalu juga tepuk pundak saya. Setelah saya renungkan gini, apakah itu sebuah hipnotis? Tidak ada yang tahu, karena memang saya posisinya ngeflat bengong gitu. Dan dia setelah gerakan-gerakan itu dilakukan kayak continue dan mau meyakinkan bahwa saya itu kayaknya kebawa omongan dia gitu. Maka hati-hati. Ketika di tempat umum, sungguh tidak kenal dengan orang, bukan kita harus jutek, bukan kita harus tidak mau berteman, bukan kita tidak harus menyapa. Tetapi untuk di tempat umum dan di tempat yang tidak umum, ketika orang seramah itu, kita juga harus waspada. Karena banyak sekali orang yang modus-modus kejahatan yang dilakukan dengan segala cara. Sampai saya refleksi, apa itu modus lain dengan mau menghipnotis saya? Pikiran saya overthinking. Lalu ketika saya itu tadi ngomong ke penginapan segala macam, lalu ketika nanti walaupun ke penginapan tadi gak kena, lalu saya memberi dia nomor HP segala macam. Oke, it's tidak bagus. Maka mari kita belajar bersama. Saya juga belajar lagi untuk tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap hidup baik, benar, sopan, santun di mana saja berada. Tetapi jika ada sesuatu yang menurut suara hati tidak pas, kita juga harus mengambil sikap. Peristiwa itu membuat saya merasa oke, terima kasih untuk kebaikannya. Minta maaf jika saya sungguh kenal, kita pernah berteman baik, tetapi maaf, caranya saya kurang berkenan di hati saya. Sedekat-dekatnya kita, saya tidak biasa dibegitukan. Tapi seandainya kita tidak kenal, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan membantu saya, menjaga saya, melindungi saya, sampai akhirnya saya tidak masuk dalam permainannya. Maka teman-teman semua, selain semua usaha dan niat baik yang kita lakukan tadi, jangan lupa kita berdoa. Mohon Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita di mana saja kita berada dan ditempatkan. Salam sehat, sampai jumpa.